Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, memberi pengertian bagi kami, menguasai hati dan pikiran kami, jasmani kami, agar kami terarah kepada firman. Dan firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, boleh menjadi bagian kami untuk melangkah di hidup ini yang penuh tantangan zaman. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikannya dengan segala keterbatasannya. Tuhan menolong, berkasih karunia. Kami menyerahkan ibadah pembacaan firman-Mu ini boleh jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Ya, salam bagi kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan secara khusus bagi gereja GKRI, hari ini hari yang spesial sebenarnya. Karena hari ini pertama kali 6 tahun lalu kami beribadah di hari Minggu. Dan memang ulang tahunnya di tanggal 20 Februari 2020 itu awal di mana persekutuan Agape Prayer Fellowship dimulai. Dan atas kasih anugerah Tuhan di suasana COVID, ibadah boleh dilaksanakan pas hari ini tanggal 26 April tahun 2020. Nah, walaupun memang COVID selama 3 tahun ya, kami tetap beribadah pada waktu itu kalau mengingat. Jadi grup WA
GKRI dikirim itu ada 7 orang yang hadir pada waktu itu. Dan kita bersyukur 6 tahun sudah pemeliharaan Tuhan bagi gereja ini, dan percaya ke depan Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Ya, puji nama Tuhan. Dan seperti 2 minggu lalu yang sudah saya sampaikan, sebelum kita memulai bagian firman Tuhan, kita memulai dengan ayat hafalan. Ada yang ingat 2 minggu lalu di grup Yohanes 20 ayat 21. Yang so hafal kuat-kuat. Yohanes 20 ayat 21. Maka kasih sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mantap. Sekali lagi, Yohanes 20 ayat 21. Yang so hafal. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Biarlah setiap memulai kita mengingat ayat hafalan, supaya apa? Ada bagian firman yang tolong ingat toh. Karena apa? Saya berpikir memang Tuhan sanggup mengingatkan. Tapi kita pernah baca dengar Tuhan kasihnya bagaimana toh? Supaya ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi, firman itu diingatkan. Walaupun orang sudah dengar, tapi mulai 2 minggu lalu lupa mengingatkan. Ya, mari kita menghafal ayat ini, dan sebentar ada ayat lain. Ya, di pagi hari ini kita merenungkan dengan tema tadi, kegagalan menjadi berkat. Masih dalam suasana Yesus menampakkan diri kepada para murid. Kita buka dalam Yohanes 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Yohanes 21 ayat 1 hingga ayat 14, kita membaca berbalasan, saya ayat 1, 2, 3, dan seterusnya. Yohanes 21 ayat 1, saya mulai. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Pada itu bertemu Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang berbeda, anak Zebedeus dan 2 orang murid lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Baiklah, kamu di selatan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka membakarnya, dan mereka tidak dapat menariknya karena banyak ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak tahu dari mana. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka membelah jalan yang mengingat itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyang. Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang ada kepadanya, "Siapa engkau?" Sebab mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Ya, demikian bagian firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman itu hari lepas hari. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa bahwa hidup seperti sebuah lingkaran yang tidak ada ujungnya? Kita bekerja begitu keras, berjuang mati-matian, namun hasilnya kurang bahkan tidak ada sama sekali. Atau bahkan mungkin kita sebagai orang Kristen, orang percaya, sudah melakukan yang benar, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi persoalan datang silih berganti. Masalah datang silih berganti, sehingga apa? Kita merasa gagal, kita merasa kita tidak berguna.
Bahkan kita merasa Tuhan tidak ada di dekat kita. Tuhan jauh dengan kita. Tuhan meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang apa yang dialami oleh para murid-murid mungkin ada dalam situasi tersebut, di mana setelah kematian Yesus, para murid, di sini ada 5 murid diceritakan. Mereka merasa bingung, mereka merasa gagal, mereka merasa apa yang sudah mereka lakukan, ikut Tuhan selama ini, seolah-olah berakhir. Ya memang kalau kita baca di ayat terakhir ini penampakan Yesus ketiga kali. Yesus sudah menampakkan kepada mereka. Tapi mereka berpikir, kenapa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka? Bukankah selama 3,5 tahun Dia menjadi guru dan Tuhan mereka menuntun mereka? Mereka sangat berharap Yesus ada kembali bersama-sama dengan mereka. Di situasi-situasi seperti itu, mereka berpikir, kalau begitu kembali aja ke masa lalu. Kembali aja ke pekerjaan masa lalu mereka, sehingga Petrus berkata, aku mau menangkap ikan. Aku mau menangkap ikan. Berarti apa? Mereka ingat lagi masa lalu kehidupan mereka. Mereka kembali ke masa lalu, dan ketika mereka kembali, Alkitab dengan jelas bagian yang kita baca tadi, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Padahal apa? Mereka adalah nelayan-nelayan profesional. Hidup mereka sebelum mereka ikut Yesus, pekerjaan mereka setiap hari adalah nelayan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi dikala mereka kembali ke kehidupan mereka yang lalu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Walaupun demikian, pembacaan ini bukan hanya cerita kegagalan para murid menangkap ikan, tetapi juga merupakan kisah bagaimana Tuhan Yesus datang di tengah-tengah situasi kegagalan mereka. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah kekosongan mereka, dan bagaimana Yesus memberikan kelimpahan kepada mereka, menyediakan apa yang mereka butuhkan, dan terlebih memulihkan para murid. Seperti yang dikasihi Tuhan, dalam bagian teks ini kita akan merenungkan 3 hal tentang bagaimana kegagalan diubahkan menjadi berkat berdasarkan bagian ini. Yang pertama, kita melihat hal yang paling penting, yaitu jangan kembali ke masa lalu kehidupan kita. Ke masa lalu di mana kita belum datang kepada Tuhan, di mana kita belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita. Itu lihat di ayat 3 yang tadi sudah disampaikan. Kata Petrus, aku mau menangkap ikan. Jawab mereka, kami mau ikut juga. Lalu keluarlah mereka dan naik ke dalam perahu, tetapi pada malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sangat jelas kalau kita membaca Matius pasal 4, kisah Yesus memanggil para murid di danau yang sama, di danau Tiberias, di danau Galilea. Yesus memanggil mereka adalah pekerja-pekerja sebagai nelayan, suatu pekerjaan profesi mereka, dan Tuhan memanggil pun itu pada waktu mereka dalam pekerjaan mereka. Kalau orang baca di Matius pasal 4, Yesus memanggil murid-murid yang pertama, sehingga keahlian mereka adalah benar-benar adalah seorang nelayan. Dan ketika mereka merasa bahwa Yesus guru yang mereka ikuti, Tuhan yang mereka percaya, yang mereka pikir, dengan mengikuti Yesus mereka akan menjadi bagian dari kerajaan Allah secara jasmani, menjadikan Yesus sebagai raja. Dan ketika Yesus mati disalibkan, udah semua apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, bahwa Yesus yang akan menjadi Tuhan mereka sebagai raja di kerajaan Allah. Dan ketika Yesus mati, mereka anggap kerajaan Allah itu sudah gagal. Mereka anggap apa yang mereka pikirkan, bahwa mereka akan menjadi penguasa bersama Yesus di kerajaan Allah, semuanya gagal. Sehingga mereka berpikir, kembali saja ke kehidupan lalu. Kembali aja ke masa lalu, ke pekerjaan mereka semula. Tapi tadi dikatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Berarti apa? Dikala mereka kembali ke masa lalu kehidupan mereka, dengan mau mengandalkan diri sendiri, mereka gagal total. Dikatakan tidak menangkap apa-apa.
Harusnya kan kalau nelayan profesional dia cuma 1 ekor dapat lah. Semalaman menangkap ikan masa cuma 1, 2, 3 yang dapat. Tapi Alkitab menjelaskan tidak ada apa-apa. Sudah semalam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Karena bagi yang sudah mengalami kasih Tuhan, sudah datang kepada Tuhan, kita tidak bisa lagi bahagia dengan cara hidup masa lalu kita. Kita tidak bisa lagi merasa damai, bahkan mendapatkan berkat-berkat dengan kita hidup kembali ke masa lalu kehidupan kita. Ke cara-cara mengandalkan diri sendiri, cara-cara duniawi untuk memuaskan kehidupan kita. Nggak bisa. Karena kita sebenarnya sudah dipanggil dari gelap kepada terang. Kita sudah dipanggil dan sudah ada di dalam terang. Dan sebenarnya Tuhan tidak mengizinkan kita kembali lagi ke dalam kegelapan hidup masa lalu kita. Sehingga kita bisa melihat di masa ini banyak orang mengejar uang, harta, jabatan, dan sebagainya. Memang hidup di dunia ini perlu, tapi tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Orang berusaha untuk kembali mengandalkan hal-hal kemampuannya secara pribadi, duniawinya, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Karena sesungguhnya bagi mereka yang sudah pernah dipanggil dengan caranya Tuhan, walaupun memang tidak full time melayani Tuhan sebaikan seperti kami, tapi kita yang sudah menaruh hidup kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengizinkan kita kembali di cara-cara hidup kita yang lama. Paulus mengatakan hidup kita bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam teks ini katakan mereka bekerja semalam, waktu yang gelap, yang melelahkan. Dan memang kalau kita melihat, kalau kita coba-coba kembali ke masa lalu kita yang belum mengenal Tuhan, Tuhan seakan-akan membiarkan kita. Ya kan? Supaya apa? Kita lelah dengan keberadaan kita mengandalkan diri sendiri, dan di saat itu kita masih bisa menatap ke langit, melihat bahwa ada Tuhan yang senantiasa menantikan kita. Tuhan kadang-kala membiarkan orang-orang percaya yang sudah datang kepada dan coba kembali ke masa lalu kehidupan, sehingga kegagalan dan kegagalan yang tetap ada. Tapi di saat dia kembali kepada Tuhan, kita akan melihat di bagian lain Tuhan memberkati dengan cara yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Petrus dan murid-muridnya yang lain mengalami kegagalan dan mencoba bangkit dengan kembali ke kehidupan lama mereka, mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tidak berusaha untuk mencari Tuhan, dan itu berakibat apa? Kegagalan. Sehingga bagi kita yang sudah mengenal dan mengalami kasih Kristus, yang sudah percaya kepada Dia, menaruh hidup kepada Dia, kalau kita merasa gagal dalam menjalani hidup ini, jangan coba-coba kembali ke masa lalu. Ya kan? Memang sekarang banyak reuni, tapi reuni juga banyak yang akhirnya gagal, baik di keluarga, negara banyak ikut reuni. Yesus juga pernah meminta reuni dengan murid-murid ketika Yesus meminta apa? Waktu Yesus menampakkan diri kepada para perempuan, apa yang Yesus minta kepada para murid? Itu khotbah yang 2 minggu lalu. Yesus minta apa? Katakan kepada murid, temui saya ke Galilea. Itu kan reuni sebenarnya. Kenapa? Galilea kan tempat Yesus pertama kali memanggil para murid. Yesus meminta mereka bertemu dengan dia di tempat ini, di tempat yang sama, yaitu Galilea. Itu reuni sebenarnya. Tapi di balik reuni itu, Yesus mau mengingatkan bahwa di tempat ini kalian saya panggil untuk menjadi penjala manusia. Di tempat ini Yesus memanggil para murid di Galilea, di Danau Tiberias, di pinggir Danau Tiberias. Disitulah tempat pertama kali para murid dipanggil. Dan Yesus memerintahkan para murid untuk bertemu dengan dia di Galilea, untuk mengingatkan itu. Tapi kalau sekarang kan mengingat masa lalu, sehingga yang mungkin pernah ada teman dekat di masa lalu, karena reuni ya jatuh lagi, salah dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan kembali ke masa lalu kehidupan kita yang membawa kegagalan. Tetapi apa yang harus kita lakukan?
hal yang kedua yang bisa kita lihat bagaimana kegagalan diubah menjadi berkat, taat pada perintah Tuhan Yesus. Ayat 6 di situ dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Nah, selalu yang dikasih Tuhan, perhatikan kata Yesus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Secara logika bagi para murid pada waktu itu, mereka adalah nelayan yang profesional. Ini aneh. Orang ini mengatakan tebarkan jal. Karena semalaman mungkin orang cuma taruh di sebelah kiri saja atau di depan. Pasti mereka sudah coba kiri, kanan, depan, belakang mungkin karena di mesin belum ada mesin. Belakang juga mungkin, pasti kan. Semalam ini sudah coba semua. Harusnya mereka berpikir demikian. Tapi tiba-tiba ada orang yang datang. Di ayat 4 dikatakan mereka belum tahu kalau dia adalah Tuhan. Orang perhatikan. Mereka belum tahu. Ada orang yang datang tiba-tiba dan katakan lempar di sebelah kanan. Bahkan di sini katakan hari mulai siang. Mungkin jam berapa? 11 kali. Oh, mulai siang kan jam pagi kan sampai jam 11. Berarti sekitar jam 11-12. Saudara mungkin sebenarnya dapat ikan ini. Tapi kita boleh melihat apa yang dilakukan oleh para murid. Mereka taat melakukan apa yang diperintahkan oleh orang ini. Karena apa? Mungkin mereka seputus asa. Ini so lapar, nah ada makanan, ya kan? Tapi coba walaupun mereka belum tahu kalau dia adalah Yesus. Kalau dalam kita lihat kronologi cerita ini, di tempat mereka belum tahu adalah Tuhan. Nanti setelah mereka sudah tebarkan jala, baru mereka tahu dia adalah Tuhan. Nah, sebab yang dikasih Tuhan, di saat mereka taat kepada perkataan dari Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Jala mereka hampir pecah karena banyaknya ikan. 153 ekor. Jalan pecah ini juga sebenarnya mujizat. Harusnya pecah. Dan kita boleh melihat di saat kita taat kepada Tuhan, maka di situ mujizat terjadi. Sebab yang dikasih Tuhan, Tuhan kita sering memberikan perintah kepada kita yang kadang-kala tidak masuk akal di dalam kehidupan ini. Tuhan mungkin menyuruh memberi di saat kita masih kurang. Tuhan mungkin menyuruh kita untuk mengampuni di saat sakit hati masih membara kepada orang yang membuat kita sakit hati. Tuhan mungkin menyuruh kita jujur di saat situasi mungkin boleh membuat kita berlaku curang. Tapi disitulah perintah Tuhan kepada kita. Untuk apa? Mengikuti apa yang disuruh Tuhan. Karena apa? Berkat Tuhan bagi orang percaya itu boleh dikatakan dalam ruang ketaatan kita kepada Dia. Berkat Tuhan bagi kita orang percaya ada dalam ruang ketaatan kita kepada Tuhan. Bagi kita orang percaya yang tahu bagi yang percaya, silakan mereka. Karena mereka menggunakan dengan cara-cara mereka yang kelihatan diberkati, tapi pada akhirnya semuanya hilang. Tapi bagi saya dan saudara sebagai orang Kristen, orang percaya, berkat Tuhan ada di lingkupan ketaatan kita. Sehingga mari kita taat di dalam kehidupan ini. Yang berusaha bekerja, mari taat. Jangan berbuat curang, hidup benar. Yang merasa masih ada menyimpan kekesalan hati, mari ampuni. Supaya apa? Kata orang so ampuni kan selesai, biar dia sakit sendiri. Orang so selesai, orang so ampuni kok. Yang mau di situasi untuk berbuat curang, mari kita berlaku jujur di dalam kehidupan kita. Karena di dalam ketaatan kita, di situ mujizat terjadi. Setelah yang dikasih Tuhan, saya membaca sebuah kisah dari seorang bapak, ya diberi nama aja Bapak Budi. Di situ dikatakan dia memulai usaha dari nol, tapi ketika dia takut akan Tuhan, berjuang dengan sungguh, ya kan, taat kepada Tuhan, giat dalam persekutuan, giat memberi apa yang menjadi milik Tuhan,
mempersembahkan hidup kepada Tuhan, akhirnya usahanya kemudian diberkati oleh Tuhan. Tetapi karena sudah begitu besar usahanya, dia mulai melupakan Tuhan. Karena apa? Perjuangan, persaingan sangat berat, di usaha yang sangat besar, persaingan sangat berat, kadang-kala waktu terasa sudah tidak mencukupi, sehingga dia mulai melupakan persekutuan dengan Tuhan. Karena semakin besar penghasilan yang dapatkan, dia sudah melupakan terlalu besar untuk memberikan kepada Tuhan. Dan sebagainya. Sehingga tiba-tiba di satu waktu terjadi krisis ekonomi. Proyek-proyeknya yang dia kerjakan macet, banyak utang yang dia pinjamkan tidak bisa kembali kepada dia. Karena situasi ekonomi yang sulit. Dan dalam waktu singkat, usahanya dikatakan hancur. Di saat dia sementara terpuruk, diajaklah oleh seorang temannya datang ke gereja, datang kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, dia dengan kerendahan hati mau datang kepada Tuhan. Di sana dia mendengarkan dan diingatkan lagi akan kasih Tuhan, akan ketaatan kepada Tuhan. Dan dia sadar, selama ini dia sudah mulai meninggalkan Tuhan. Dan jika dia mengalami pergumulan berat, dia mencari cara-caranya sendiri. Sehingga pada akhirnya dia gagal. Akhirnya dia mulai tertunduk berdoa. Biasakan kalau orang hampir habis baru tertunduk di hadapan Tuhan, berdoa mencari Tuhan, mulai ambil bagian dalam persekutuan, dan mulai memberi apa yang menjadi milik Tuhan, walaupun berat. Memberi apa yang menjadi milik Tuhan, walaupun sangat berat, di saat membutuhkan dan harus memberi sangat berat, tapi dia mulai mencoba dan melakukan dengan sungguh iman percaya kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan mulai memulihkan. Piutang-piutang yang sebelumnya tidak tertagih, orang mulai menggantikan yang piutang-piutangnya dengan cara yang Tuhan. Walaupun dia mendapatkan proyek walaupun kecil, tapi memberikan untung yang besar. Dan akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya. Sehingga pada akhirnya dia berkata begini setelah dia mengalami pemulihan Tuhan. Dulu saya bekerja keras sampai sakit, tapi gagal. Sekarang saya bekerja dengan Tuhan, dan Tuhan yang menambahkan ikan ke dalam jala saya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan kehidupan kita. Mungkin kita sudah berjuang mati-matian di kehidupan kita, tapi mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Jangan meninggalkan persekutuan. Berilah yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan sanggup menggantikan itu di keberadaan kita, dan pasti mujizat terjadi. Tuhan memberikan berkat kepada kita seperti para murid. Jalannya pun hampir terkoyak. Ini menunjukkan apa? Mujizat terjadi, berkat yang melimpah. Kemudian hal yang terakhir kita lihat bagaimana kegagalan dibuat menjadi berkat. Yesus menyediakan dan memulihkan. Ayat panjang ini, ayat 9 sampai 13, tapi kita perhatikan aja ayat ini. Murid-murid baru saja mengalami mujizat Tuhan, loh. Dapat 153 orang, 153 ekor ikan, dan jala hampir terkoyak. Ikan-ikan besar. Mereka pasti merasa bangga dengan apa yang mereka dapatkan. Mereka merasa berhasil. Merasa ini hasil karya saya, yang mungkin mereka bisa banggakan kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di pantai, Yesus sudah menyiapkan apa? Ikan, roti, api, ikan, dan roti. Yesus sudah menyiapkan apa yang mereka butuhkan pada saat itu dikala mereka sementara lapar. Itu api untuk membakar ikan dan roti. Ini pertanda apa? Sebelum mereka bekerja, Tuhan sudah punya persiapan. Sebelum saya dan saudara berusaha bekerja, Tuhan sudah menyiapkan juga bagi kita. Sebelum mereka berusaha, Tuhan sudah menyediakan. Sebelum mereka menangkap ikan itu, makanan sudah ada di atas api. Sehingga mau memberikan pengertian bagi saya dan saudara bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih karunia. Tuhan juga sebenarnya nggak perlu mau pakai berkat yang Tuhan dapatkan. Sebenarnya Tuhan siapkan buktinya di sini kan. Harusnya kan Tuhan tunggu dulu mana ke ikan. Mari kita mau bakar. Sebenarnya kan
Kalau mau secara garis besar dia Maha Kuasa, sebenarnya perlu berkat yang orang dapatkan, orang kembali kepada Tuhan, perlu Tuhan punya. Tapi kita boleh melihat di sini, Tuhan tidak tunggu supaya ada ikan, baru mari kalian punya ikan, mari mau bakar dan orang mau makan. Tapi Tuhan menyiapkan, karena berkat Tuhan adalah kasih karunia bagi kita. Sebelum mereka membawa tangkapan mereka kepada Tuhan, walaupun mujizat itu sudah terjadi, Tuhan sudah siapkan ikan, tambah bonus lagi roti. Oh, ya puji Tuhan, kalau di sini dapat firman kehidupan dan masih bisa bertahan, juga dapat makanan jasmani pula. Ya diharap yang membuat masih bisa bertahan sampai ke depan. Seperti itu. Sebelum Tuhan murid-murid mengkasih ikan kepada Tuhan, Tuhan suka kasih ikan tambah bonus apa? Roti bagi mereka. Sehingga mari kita melihat Tuhan menyiapkan tepat pada waktunya. Kemudian apa? Tuhan menghormati usaha atau jerih lelah kita. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita lewat jerih lelah, Tuhan juga itu menghormati. Sehingga dia katakan begini, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap ini. Saya Tuhan ada, kasih, siapkan. Tapi Tuhan apa katakan? Bawa beberapa ekor kepada dia. Ini apa? Tuhan menghormati jerih lelah kita, usaha kita. Berkat yang dia berikan lewat usaha jerih lelah kita, Tuhan menghormati. Tuhan sudah mulai simpang di itu. Tapi Tuhan meminta apa? Bawalah itu kepada dia. Karena apa? Tuhan menghendaki kita semua menjadi rekan sekerjanya. Jerih lelah kita juga digunakan untuk boleh melayaninya. Walaupun Tuhan siapkan, tapi juga Tuhan meminta, mari jerih lelah kalian yang juga itu adalah berkat dari saya sendiri, dari Tuhan sendiri. Mari gunakanlah untuk melayani Tuhan. Ya, saya itu juga bagian dari makna persembahan yang kita berikan. Tuhan kok sanggup mencukupkan kebutuhan pelayanan. Tuhan sanggup melakukan apa yang dia kehendaki untuk bertati. Tuhan, mari berikan dengan sukarela. Apa yang kalian terima, berkat yang kalian terima, itu juga berkat dari Tuhan. Mari berikan untuk digunakan, juga untuk dimakan bersama-sama kan. Mereka juga makan sama-sama. Nggak tahu Tuhan dah makan atau nyadar memang ada di kisah ini. Tapi para murid pasti makan. Sudah dari malam lapar. Ini yang bisa kita lihat. Dan yang ketiga dari bagian ini kita bisa melihat Tuhan melayani dengan penuh kasih. Yesus menyalakan api, Yesus membakar arang, Yesus memanggang ikan, Yesus memberi roti, dan mereka bisa makan. Sedangkan kalau sebagai guru Tuhan itu menuju para murid-murid tiup akan. Tiup akan ini bara, orang kan tiup akan yang kecilan, itu bara, pasangkan itu kompor, dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak. Tuhan yang menyiapkan bara, arang, kemudian membakar, menyalakan, membakar. Luar biasa Tuhan melayani kita di keberadaan kita. Sehingga siapakah kita ini yang Tuhan kenal untuk boleh menjadi milik Dia? Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Kemudian Tuhan juga menyiapkan. Tapi Tuhan juga meminta mari kita taat kepada Dia. Dan gunakan berkat itu juga untuk melayani bersama di dalam kehidupan hidup yang sementara jalan. Ya, gereja adalah sarana yang Tuhan siapkan untuk kita melayani bersama dalam persekutuan dengan Tuhan. Sesuatu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat Tuhan melayani dengan sungguh, dan di situ dikatakan Petrus di situ. Saya ini mau mengingatkan Petrus. Kita ingat lagi ketika Petrus ada di mana? Di api unggun, di pelataran bait Allah, kan di situ. Pelataran bait Allah, dan Petrus ada di situ, dan di situ dengan kebodohannya dia menyangkal Yesus. Pasti Petrus ini tak ingat. Dalam catatan Alkitab, setelah api di pelataran bait Allah pada waktu Yesus ditangkap dan disesat, ya kan? Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tapi kemudian ketika ada di pantai Danau Tiberias,
Petrus pun melihat api yang sama. Tapi bukan lagi dengan ketakutan, bukan lagi dengan penyangkalan kepada Tuhan, tapi di sini dengan pemulihan yang Tuhan berikan. Yesus memulihkan Petrus menggunakan metafora yang sama, api, untuk memulihkan Petrus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering berjuang, kita bekerja berusaha sekuat tenaga supaya layak diberkati. Ingat, Tuhan juga sudah menyiapkan bagi kita. Memang kita harus bekerja di bagian kita, karena itu bagian perintah Tuhan. Kita harus berjuang juga, karena itu juga yang diinginkan Tuhan. Tapi ingatlah, sebelum kita berjuang, Tuhan sudah merencanakan kebaikan kita. Sebelum kita memanggil, Dia sudah menjawab kita. Sebelum kita menangkap ikan, api sudah menyala, menyiapkan makanan bagi kita. Tuhan tidak memandang berapa hasil yang kita peroleh, tapi Tuhan memandang sejauh mana kita datang kepada Dia, sejauh mana kita taat kepada Dia. Dan Tuhan sanggup menyediakan segala yang kita perlukan. Dalam Filipi 4 ayat 19, ini ada yang akan menjadi ayat hafalan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Segala kebutuhan kita, keperluan kita akan dipenuhi di dalam Kristus. Bukan di dalam kemampuan kita, bukan di dalam keahlian kita, bukan di dalam hal-hal yang di luar Kristus, tapi di dalam Kristus. Sesuatu yang dikasih Tuhan, pada akhirnya Tuhan mengingatkan kita. Mungkin kita sudah bekerja dengan keras, tapi hasilnya kurang, ataupun kebutuhan-kebutuhan kita sulit dipenuhi, sehingga kita mungkin merasa gagal. Kita merasa takut untuk melangkah ke depan, seolah-olah Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Mari kita datang kepada Dia. Berkat Tuhan ada di area ketaatan kita. Taati perintahnya, jangan kembali ke masa lalu kita, mengakui bahwa kita terbatas, kita tidak mampu. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kita, dan Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk bagian firman-Mu. Ada banyak kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi belajar dari bagian Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, belajar dari murid-murid. Tuhan tolong kami, agar di saat kami merasa gagal, diingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sesungguhnya ada bersama-sama dengan kami. Sehingga Tuhan mampukan kami untuk tidak kembali ke masa lalu kami, ke perjuangan-perjuangan kami yang mengandalkan diri sendiri, yang mengandalkan kemampuan kami sendiri. Kami boleh melangkah untuk mengandalkan Engkau dengan taat dan takut kepadamu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sambil berjerih lelah, sambil kami mengerjakan apa yang menjadi tugas pekerjaan kami, dan mujizat terjadi. Tuhan memberkati kami. Dan walaupun memang ada berkat-berkat, Tuhan juga berjanji, Tuhan sudah menyediakan terlebih dahulu. Sebelum berkat itu kami kembalikan kepadamu, Tuhan sudah menyiapkan bagi kami. Bahkan Tuhan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan akhirnya saudara, walaupun ada yang merasa gagal, mari berdoa secara pribadi di saat ini. Ini kesempatan bagi saudara. Sebutkan kegagalan-kegagalan saudara. Datanglah kepada Dia. Tuhan sanggup memulihkan saudara. Mari berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kalaupun ada yang merasa gagal karena tidak taat, mari berkomitmen kepada Tuhan untuk mulai taat kepada Dia. Taat dalam persekutuan, taat dalam berrelasi pribadi kepada Tuhan,
taat memberikan apa yang sudah Tuhan beri kepada kita yang menjadi bagian dari Tuhan, dan tetap melangkah bahwa Tuhan sudah menyiapkan bagi kita segala kebutuhan kita, segala keperluan kita dalam konteks di dalam Yesus Kristus. Mari berdoa saudara. Ya Tuhan, dengarlah seruan setiap pribadi lepas pribadi. Engkau tahu sampai kedalaman hati kami, dan Tuhan sanggup mengubah kita. Tuhan sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi kami semua. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir ayat hafalan untuk minggu depan, kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Ya, nanti orang hafal lagi sepanjang seminggu dan diingatkan lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Di nama Tuhan, terima kasih kepada nyanyi menyampaikan firman bagi kita semua. Tuhan memberkati. Silakan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Mari jemaat berdiri. Pengakuan iman rasuli, kita mulai. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bebas secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Dia yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.